Soal nomor 1. Seorang pasien perempuan usia 27 tahun datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan terlambat haid selama 4 minggu. Saat bidan melakukan anamnesis, ia mengeluh selalu mual dan muntah di pagi hari. Hasil pemeriksaan diketahui keadaan umum pasien baik, tekanan darah 110/70, denyut nadi 84 kali per menit, frekuensi pernapasan 24 kali per menit, suhu tubuh 36 derajat Celcius. Pemeriksaan penunjang untuk mendukung penegakan diagnosis kasus tersebut adalah A. Urin HCG, B. Urin aseton, C. Urin reduksi, D. Urin protein, E. Urin glukosa. Jadi jawaban yang benar adalah A. Urin HCG. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan untuk menegakkan diagnosis pasien tersebut adalah pemeriksaan urin HCG. Pemeriksaan ini bertujuan mengetahui kadar HCG dalam tubuh. HCG adalah suatu hormon yang dihasilkan embrio. Hormon ini akan meningkat dalam urin dan darah seminggu setelah masa konsepsi. Hormon HCG dilepaskan ke dalam indung telur. Hal tersebut mengakibatkan peningkatan progesteron yang berfungsi menahan haid berikutnya. Soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 22 tahun, status offset G1P0A0 dan usia kehamilan 13 minggu, datang ke BPM mengeluh mual dan muntah. Data yang diperoleh dari pemeriksaan keadaan umum ibu baik, tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, frekuensi pernapasan 20 kali per menit, dan suhu tubuh 37 derajat Celcius. Pendidikan kesehatan yang diperlukan untuk pasien tersebut adalah A. Senam hamil, B. Perawatan payudara, C. Nutrisi, D. Mobilisasi, E. Kebutuhan istirahat. Jadi jawaban yang benar adalah C. Nutrisi. Pengkes yang diperlukan untuk ibu pada kasus tersebut adalah memberikan pengkes tentang nutrisi. Selama ibu mengalami mual dan muntah, ibu akan mengalami gangguan pemenuhan cairan elektrolit tubuh. Oleh karena itu, bidan harus memberikan konseling nutrisi seperti perlunya ibu mengkonsumsi zat besi, karbohidrat kompleks, protein, dan beberapa jenis vitamin. Soal nomor 3. Seorang ibu usia 27 tahun, status obstetri P1A0 dan postpartum 12 hari, mengeluh payudaranya nyeri bila disentuh, bengkak, dan masih menyusui bayinya secara eksklusif. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya inflamasi dan kemerahan pada payudara di sebelah kiri. Diagnosis pada kasus itu adalah A. Bendungan payudara, B. Tumor payudara, C. Mastitis, D. Abses payudara, E. Kanker payudara. Jadi jawabannya benar adalah D. Abses payudara. Diagnosis dari kasus pasien itu adalah abses payudara yang disebabkan oleh infeksi dari bakteri sehingga terdapat kumpulan nanah di bagian bawah kulit payudara. Penanganannya dapat dilakukan tindakan medis dengan mengeluarkan nanah. Apabila mengalami hal ini, sebaiknya ibu menghentikan pemberian ASI hingga payudara pulih. Untuk mencegah abses, ibu harus melakukan teknik menyusui dengan benar, yaitu dengan menjaga kebersihan payudara, mencuci tangan sebelum dan sesudah menyusui, serta menyusui secara bergantian pada kedua payudara untuk mencegah terjadinya peradangan. Soal nomor 4. Bidan melakukan asuhan kala 3 pada seorang perempuan usia 24 tahun dengan status obstetri P1A0. Setelah bayi lahir, kemudian diberikan suntikan oksitosin 10 unit per IM. Pasien diberikan tindakan PTT, namun plasenta belum lepas. Selanjutnya 15 menit kemudian diberikan oksi kedua. Setelah 15 menit, plasenta masih belum lepas dan tampak adanya perdarahan per vaginam. Diagnosis pada kasus tersebut adalah A. Antonia uteri, B. Inversio uteri, C. Retensio plasenta, D. Robekan jalan lahir, E. Solusio plasenta. Jadi jawabannya benar adalah C. Retensio plasenta. Dari data pasien menyebutkan bahwa plasenta pasien belum lepas setelah diberikan suntikan oksitosin 10 unit per IM, dilakukan PTT, dan pemberian oksitosin kedua.
Setelah tindakan tersebut, pasien mengalami perdarahan pervaginam. Oleh karena itu, diagnosis kasus di atas adalah retensio plasenta. Retensio plasenta adalah belum lahir atau tertahannya plasenta hingga 30 menit atau lebih setelah bayi lahir. Soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 32 tahun telah melahirkan anak ketiga secara spontan di rumah bersalin. Bidan telah memberikan suntikan oksitosin 10 unit per IM pada pukul 3.32 WIB. Kemudian dicoba PTT tetapi plasenta belum lepas. Pada pukul 4.00 WIB, plasenta masih belum lepas dan tanpa ada perdarahan pervaginam. Tindakan yang harus dilakukan bidan pada kasus itu adalah A. Reposisi uteri, B. Manual plasenta, C. KBI, D. KBE, melakukan masase fundus uteri. Jawabannya benar adalah B. Manual plasenta. Tindakan yang harus dilakukan bidan untuk menangani kasus itu yaitu melakukan prosedur manual plasenta. Manual plasenta adalah tindakan pelepasan plasenta secara manual dari tempat implantasinya pada dinding uterus, kemudian mengeluarkannya dari kavum uteri. Pelepasan plasenta dilakukan dengan tindakan inflasi dan manipulasi, yaitu tangan bidan atau penolong persalinan dimasukkan langsung ke dalam kavum uteri.